Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya masih akan mencoba membuka terus kasus Subang, maksudnya membahas masih lanjutan video saya yang tadi pagi saya upload, yaitu masalah Banpol. Selalu aja katanya pasti jawabannya, bosan Bang Fred muter-muter terus di Banpol terus katanya. Sebenarnya jangan bosan, justru kita gali terus. Karena kalau kita menunggunya, ya kalau kita pengen menunggu yang langsung terungkap, ya kita harus menunggu dari kepolisian ya. Tentunya adalah sekarang kita terus coba untuk analisa sedikit ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton, juga berkomentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia selalu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, kalau saya tinggal di kota saya, di kota Cimahi. Kalau di kota Cimahi itu ada namanya Polres ya. Kemudian juga ada namanya Polsek. Nah, kalau Polres itu wilayahnya ya untuk kota ya. Dan kalau Polsek lebih kepada Polsek Cimahi Tengah, Polsek Cimahi Utara, Polsek Polsek aja ya, Polsek sektor ya. Polisi bagian sektor. Nah, gini, jangankan sampai ke tingkat Polres, untuk tingkat Polsek, kalau saya datang ke sana, mungkin saya tidak kenal dengan orang-orang polisi di sekitar sana ya. Baik itu dari kepolisiannya, baik dari sipilnya, ataupun perbantukannya. Nah, kecuali kalau misalkan kita punya rekanan di kepolisian itu, kita punya saudara, punya teman, mungkin bisa kenal. Tapi kalau misalkan kalau kita tidak punya hubungan saudara, kenalan, mungkin kita tidak akan kenal dengan orang-orang yang ada di kepolisian, di polsek tersebut atau di Polres tersebut ya. Nah, saya akan coba nanti apa hubungannya sih ini Bang Fred, masalah ini dengan yang akan dibahas, masalah Banpol. Adalah nanti kita lihat, kita ikuti ya. Ini adalah penjelasan dari channel YouTube-nya Anjas Thailand ya. Terus yang kedua adalah mengenai isu yang di tanggal 19 Agustus ya, pagi, siang, atau kayak siang ya, siang kurang lebih, bahwa Danu itu diminta untuk membersihkan lokasi kamar mandi TKP. Kita sudah tahu cerita dari Danu lewat berbagai media dan juga tim yang sudah menyatakan klarifikasi. Kita coba simak keterangan dari Banpol inisial U. Jadi, pagi-pagi kan saya beres-beres mako. Kemudian saya diperintahkan oleh Pak Jatrantas disuruh nguras bak di TKP dan saya sampai di sana. Tiba-tiba muncul pria itu yang diketahui bernama Danu. Kemudian saya panggil aja dia. Danu, Ketemu pria yang bernama Danu. Nah, kalau pernyataan ketemu pria yang bernama Danu, ini ada dua kemungkinan ya. Diungkapkannya, atau dia pada saat wawancara itu, pada saat dia wawancara dia diberitahu, ataukah mengetahui bahwa itu Danu. Nah, kalau permasalahannya ada dua tadi ya. Kan ini pembicaraannya disampaikannya pada saat lagi wawancara ya, yaitu wawancara dengan salah satu saksi. Kemudian pembicaraan ini disampaikan kepada Anjas Thailand. Kemudian pada saat wawancara itu, apakah pada saat mengatakan saya diperintahkan oleh Jatrantas, kemudian saya ketemu pada saat mau ke TKP,
ketemu sama Danu. Nah, apakah nama Danu itu disebutkan pada saat wawancara setelah diinformasikan oleh orang yang mewawancarainya, ataukah memang dia kenal si yang disinyalir Banpol itu dengan Danu? Kalau misalkan tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan disampaikan pada saat wawancara, ya itu mungkin nggak ada masalah, berarti diinformasikan. Tetapi kalau masalah yang kedua adalah kalau misalkan saya ketemu dengan saudara Danu, apakah ketemunya itu karena dia kenal dengan Danu? Ya, kalau misalkan kenal, luar biasa, berarti Danu cukup terkenal kalau begitu di lingkungan kepolisian. Ya, kalau misalkan kenalnya pada saat ketemu di sana. Karena diungkapkan tadi di sini adalah saya ketemu saudara Danu dan saya meminta tolong seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Sini bantu saya nguras bak, udah itu aja. Nggak ada pemaksaan, nggak ada disuruh macam-macam, hanya menguras bak aja. Oke, ini juga sama, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertamanya sama seperti aku bilang awal tadi, 19 Agustus kan masih PPKM kan ya, mungkin belum banyak petugas di sana juga. Apakah ini salah satu bentuk ketidakprofesionalan karena rasa malas oknum tertentu, oknum Banpol ini, let's say seperti itu, ataukah ini yang kedua adalah karena memang framing yang berusaha untuk ditujukan ke Danu. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus aku garis bawahi di sini. Kalau ditanya pada saat Pak Indra ngobrol dengan si Banpol inisial O ini, bilangnya tujuannya apa, kok bak mandinya harus dikuras, karena untuk mengecek jika ada yang tertinggal. Untuk mengecek jika ada yang tertinggal, diperintahkan untuk menguras bak mandi, yaitu untuk mengecek jika ada yang tertinggal. Ini adalah salah satu hal yang menurut aku juga cukup lemah ya. Lemahnya adalah dalam hal yang mungkin kayak SOP, tapi kan mentang-mentang salah SOP-nya bukan berarti ada tujuan untuk ke framing, itu harus dibuktikan. Mungkin saja karena di malamnya itu sudah terlalu malam banget, sudah cukup lelah, mungkin mereka dari pagi, timnya juga terbatas karena tanggal merah dan juga PPKM dan juga di daerah, walaupun itu tidak boleh jadi excuse, tapi itu adalah kenyataannya seperti itu. Mungkin bahwa mungkin ada tujuannya adalah untuk mengecek ada yang tertinggal nggak di bak mandi tersebut. Memang seharusnya kalau aku logika untuk mengecek barangkali ada yang tertinggal di bak mandi itu. Tujuannya apa? Untuk mengecek jika ada barang yang tertinggal di bak tersebut. Jadi ini yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa ditugaskan untuk menguras bak mandi, tapi kenapa harus ditugaskan untuk meraba-raba? Artinya bahwa memang tadi disampaikan bahwa untuk mengecek apakah ada barang yang tertinggal. Nah, kalau misalkan ada barang yang tertinggal, kalau konotasinya barang itu kan banyak di TKP itu sebenarnya kan. Banyak sekali barang itu. Nah, tapi sekarang lebih fokus kepada bak mandi. Justru ini kan jadi pertanyaan juga ya. Barang di TKP itu banyak. Sementara diperintahkan untuk menguras bak. Apakah memang ada hal kalau misalkan begini, kita ketahui bahwa bak mandi itu adalah tempat diinformasikan bahwa itu tempat untuk membersihkan kedua almarhumah. Karena daripada air yang ada di bak mandi itu katanya bau anyir seperti itu. Apakah itu dimandikannya, mohon maaf sekali lagi apakah dimandikannya diguyur atau dimasukkan ke dalam bak mandi, kita tidak tahu karena belum ada penjelasan masalah itu, belum ada informasi masalah itu. Cuman sekarang begini, adalah informasi yang disampaikan untuk menguras bak mandi takut ada barang yang tertinggal. Apakah, saya susah mengatakannya ya, karena saya nggak tega mengatakannya. Apakah ada hal-hal yang di bak mandi itu yang dibuat sehingga susah saya mengungkapkannya ya, karena saya membayangkan terus keadaan korban, luka korban ya,
Jadi justru itu, apalagi yang ditemukan kalau kita ketahui bahwa di bak mandi itu adalah cutter dan gunting. Cutter dan gunting. Nah ini jadi adalah kita tidak bisa juga mencurigai ya, apakah ini sebuah framing atau apa ya, sehingga tapi kalau misalkan sebuah framing ya, karena kan itu pertemuan itu kan tidak disengaja, tidak ada perjanjian pertemuan itu. Kalau misalkan niatnya memframing, biasanya kalau niatnya memframing itu biasanya ada penjebakan ya. Misalkan dari pihak Banpol itu misalkan ya mau mencoba memframing Danu misalkan, tentunya bukan bukan pertemuan yang spontan, tapi pertemuan yang diminta atau dihubungi dahulu. Misalkan begini, kalau kita niat untuk memframing Danu, tentunya Danu dihubungin dulu. Danu, ayo ketemuan di sini, diminta untuk ketemu. Tapi kalau ini kan di media itu bahwa pertemuannya tidak sengaja, ya, tidak sengaja bertemu di TKP, kemudian diminta tolong seperti itu. Walaupun memang jadi pertanyaannya karena ini spontanitas adalah bagaimana kalau danunya tidak turun ke bawah? Berarti ada kemungkinan bahwa Banpol itu sendirian masuk ke TKP, nah, seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa kalau misalkan ini niatnya memframing, ini kecil kemungkinan walaupun tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan mau memframing karena memang di sana Danu sempat memegang daripada alat tersebut yang ditemukan yaitu cutter dan gunting di bak mandi seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya agak sedikit janggal ya, tapi semuanya kita serahkan kepada pihak penyidik tentunya. Kalau masalah janggal memang dari awal sudah janggal dari mulai SOP yang jelas ini sudah tidak sesuai ya. Karena kan begini, apalagi sipil masuk ke dalam TKP tanpa didampingi oleh penyidik, walaupun informasinya misalkan perintahnya dari penyidik, tapi kan seyogyanya harusnya didampingi oleh penyidik seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, di kurasnya itu ya harusnya pada saat di tanggal 18 Agustus sampai malam tersebut, tapi ya mungkin aja mereka kelupaan. Dan itu adalah pernyataan dari si Banpol yang inisial U ini. Nah, kemudian kalau aku cek juga, ini kan video yang dibuat Pak Indra wawancaranya itu, let's say sekitar akhir Oktober ya. Akhir Oktober. Apakah di bulan Oktober, November, Desember? Setahu aku Oktober itu Danu dan juga Yoris masih dalam satu tim kuasa hukum yang sama. Dan apakah di masa-masa, kayaknya masa-masa ini juga Pak Indra dan juga kedua orang tersebut masih cukup dekat, dibuktikan dengan masih sering muncul beberapa kali dalam video yang sama begitu. Ya memang waktu itu kedekatan antara Danu, Yoris juga Pak Kades itu masih dalam dulu masih dekat-dekatnya mereka ya. Tapi memang setelah kejadian ini aku bisa menangkap bahwa setelah Pak Indra, mungkin kalau aku melihatnya bahwa kenapa Pak Indra tidak mau mengupload video ini sampai sekarang, tapi nggak tahu nanti, karena mungkin menjaga perasaan Danu, perasaan Yoris, atau apapun, karena mungkin ya ada berbagai hal yang tidak kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat mereka ketemu individu gitu. So, sudah aku paparkan dua wawancara dari kedua Banpol dari polisi. Ya, itu demikianlah yang disampaikan adanya percakapan Banpol dengan Pak Kades ya. Walaupun sampai sekarang percakapan itu tidak pernah muncul dan tidak pernah dimunculkan oleh Pak Kades berbentuk video ataupun apa. Walaupun sekarang kalau saya lihat di sini durasinya memang sangat pendek sekali ya, sangat pendek sekali durasinya di apa yang disampaikan oleh Anjas Thailand ini. Apakah memang cuma segitu atau ada percakapan lain di sana? Tapi intinya bahwa memang kalau kita lihat di sini adalah memang ini gerakan-gerakan ini atau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang tidak memperlihatkan ke arah eksekusi ya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan ini bisa jadi sebagai jalan menuju kepada untuk bisa mengungkap daripada kasus ini, siapa pelakunya.
bisa direntet sebenarnya ini. Kalau misalkan memang mau coba diseriuskan masalah banpol ini. Baik, kayaknya itu saja sampai di sini masalah banpol. Sekali lagi bahwa percakapan banpol dengan Pak Kedas ini, apakah ini bisa jadi petunjuk buat langkah pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.